Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lani Melia Sari SPD dalam belajar PPKN kelas 8. Sebelumnya, Ibu apresiasi dulu minggu kemarin kalian telah mengumpulkan buku catatan, juga mengerjakan soal kuisisnya mengenai materi-materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Sudah pasti ya, di kelas 8 ini kalian sudah banyak mengetahui nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menguji materi minggu yang lalu, coba ada yang masih ingat nilai-nilai Pancasila itu apa saja? Ada 5 ya. Silahkan dicatat atau misalkan disebutkan terlebih dahulu untuk mengingat kembali nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana? Masih ingat ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Ada nilai ketuhanan dan ketakwaan, nilai keberadaban juga kesetaraan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan, musyawarah juga mufakat, dan yang terakhir nilai keadilan juga kesejahteraan. Dari sini bisa kalian lihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini wajib dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, nilai-nilai ini di pertemuan kali ini kita akan mempelajari implementasi atau pelaksanaan apa saja nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan sambil disimak buku paketnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai implementasi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam ketatanegaraan. Jadi ini hubungannya secara luas ya. Misalkan kalian ikut berkontribusi dalam pendidikan, kesejahteraan, kebudayaan, ataupun misalkan kalian menjadi anggota partai politik nantinya, atau bahkan ada yang bercita-cita jadi presiden, itu termasuk implementasi Pancasila di bidang ketatanegaraan. Apabila dalam kehidupan sehari-hari ini lebih simpel ya, atau lebih mudah untuk kalian aplikasikan. Misalkan sila pertama, contohnya kalian punya tetangga yang berbeda agama, kalian menghargai satu sama lain, itu termasuk ke dalam sila yang pertama, atau nilai ketuhanan dan ketakwaan. Apabila nilai yang kedua tentang keberadaban, misalkan kalian mempraktekkan 5S kepada teman ketika berada di sekolah, atau bahkan ketika kalian menghubungi guru, kalian selalu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, ataupun misalkan mengucapkan terima kasih, itu termasuk ke dalam pelaksanaan nilai yang kedua, yaitu keberadaban. Oke, lanjut ke yang ketiga, nilai persatuan dan kesatuan bisa kalian praktekkan dengan kalian bersatu dengan teman, kalian menghargai satu sama lain dengan adik dan kakak di rumah. Itu termasuk ke dalam persatuan dan kesatuan. Jadi walaupun banyak sekali perbedaan, jangan dianggap sebagai penghalang, tapi itu sebagai keberagaman yang bisa mempersatukan kalian satu sama lain. Contohnya, misalkan di sekolah tidak mungkin ada yang satu kelas itu sama sukunya, semuanya dari Sunda, semuanya orang Bandung, tidak mungkin ya. Makanya perlu adanya penanaman nilai yang ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan, musyawarah juga mufakat. Sudah pasti kalian sering ya diskusi kelompok dengan teman, ataupun misalkan kalian diskusi dengan orang tua di rumah, merencanakan liburan. Itu termasuk ke dalam pengalaman atau pengamalan sila yang keempat. Yang kelima, nilai keadilan dan kesetaraan. Adil dalam arti kata sama rata, tidak ada yang dibeda-bedakan, baik itu yang kalian alami di sekolah ataupun yang kalian alami di rumah. Misalkan tidak ada perbedaan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, atau tidak ada perbedaan antara adik dan kakak. Itu termasuk ke dalam pengamalan sila yang kelima, atau nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, bagaimana, mudah kan? Jadi materi minggu ini lebih ke aplikasi atau bagaimana cara kalian mencontohkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu langsung jelaskan di sini tugasnya ya. Hari ini kalian belajar melalui Google Classroom, baik itu dalam melihat video maupun dalam menggunakan interaktifnya.
Apabila tugasnya, kalian akan membuat sebuah poster mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di lingkungan keluarga, boleh di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Cara membuat posternya, Ibu berikan kebebasan untuk kalian, boleh lewat manual ataupun lewat aplikasi. Sudah pasti nilainya berbeda ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang penting di dalam posternya harus ada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nilainya apabila lengkap ada 5-5-nya itu dapat tambahan nilai. Apabila ditambahkan dengan kreativitas sendiri itu juga dapat tambahan nilai. Itu tugasnya. Jadi khusus untuk hari ini silahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video yang satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Dewan juri yang saya hormati, para pejabat petinggi bangsa, serta teman-teman parlemen mengabdi dimanapun berada. Detik-detik ini, berbagai konflik yang terjadi di bangsa kita disebabkan karena efek dari pandemi COVID-19. Saat ini, 215 negara sedang berjuang untuk melewati masa pandemik ini, termasuk Indonesia. Tercatat, sejak tanggal 1 Maret 2020 hingga saat ini, Indonesia benar-benar tengah menangis, merintih, bahkan menjerit karena efek dari wabah COVID-19 yang tengah kita rasakan bersama. Bukankah corona telah membawa kepedihan dan kesedihan? Bukankah corona telah memakan jiwa manusia sebagai korban? Bukankah corona telah menelan harta dan menambah kemiskinan? Bahkan corona telah merubah peradaban dunia. Lalu timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan sebagai insan elemen bangsa untuk membantu melewati masa pandemik ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan festival pelajar ini, meskipun hanya melalui sebuah virtual, izinkanlah Maharani menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Tengah COVID-19. Teman-teman parlemen mengabdi dimanapun Anda berada. Implementasi Pancasila yang pertama dapat kita aplikasikan dengan cara beribadah di rumah. Menjalankan kewajiban beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kewajiban dari setiap insan. Namun bukan perihal di mana kita beribadah, namun tentang bagaimana hati dan niat kita, sesuai dengan fatwa MUI. Pengimplementasian nilai Pancasila yang kedua. Di masa pandemik ini, banyak sekali masyarakat di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kebaikan kita. Oleh karena itu, gotong royong, bahu-membahu, saling berbagi dapat membantu orang-orang di sekitar kita untuk melewati masa krisis ekonomi mereka. Pengaplikasian sila yang ketiga. Dengan bersatu, kita pasti mampu. Oleh karena itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Samakan langkah kita, satukan persepsi kita untuk mematuhi segala protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengimplementasian sila yang keempat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah dipikirkan secara matang. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, mari kita bersama-sama mematuhi segalanya. Pengimplementasian nilai Pancasila yang kelima.
Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Untuk itu, bagaimana kita bisa menempatkan antara hak dan kewajiban itu? Saat ini, kewajiban setiap warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti berdiam diri di rumah dan mengenakan masker. Oleh karena itu, dapatlah kita simpulkan, untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini, dibutuhkan kebersamaan dan persatuan kerjasama dari kita. Untuk itu, sadarkan diri kita untuk membangun diri kita menjadi lebih baik, menerapkan hidup sehat, dan mematuhi segala protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Stay safety and stay at home. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih. Semoga bisa bikin masyarakat sadar untuk berubah. Nah, hari ini berarti kita sudah mempelajari tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan sambil dikerjakan tugasnya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan di live interaktif lewat Google Classroom. Segitu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika kita berpegang teguh terhadap Pancasila, apapun yang nanti menggoyahkan Pancasila itu tidak akan berhasil gitu, karena kita sendiri sudah membiasakan melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, segitu pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.